Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kesempatan kali ini lagi berkunjung di salah satu pemain merpati yang kemarin juara di event 15 juta Lapol Sakubu, tepatnya di daerah Kalirejo, kecamatannya Kalirejo, Lampung Tengah. Kita di sini ditemani dua juara di Lapol Sakubu. Nggak lama-lama kita langsung kenalan ke dengan siapa? Mas Koro. Untuk lokasinya Pak? Lokasinya Kalirejo, Kecamatan Kalirejo, tepatnya ya Jalan Pendopo Dusun 3 RT 14. Oke. Nah, untuk sebelahnya Rambon. Mas Rambon. Untuk lokasinya Mas? Lokasinya Kalidadi Dusun 10, Lokasinya Kalidadi Dusun 10, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama kita ke Mas Koro, Iya, Pak Koro ya. Bermain merpati itu sejak kapan Pak? Ya, kalau istilahnya main merpati sih dari kecil ya, istilahnya kecil dari ya? SMP. Cuman masalah ada era merpati kolong ya, era Kalirejo ya semenjak ada perkolongan lah. Kalau Semenjak. kita masih seni tahap belajar. Oke. Nah, kalau untuk tim Mas Pak Koro ini, timnya apa? Ya, timnya ya Kalirejo lah. Timnya Kalirejo. Oke. Nah, untuk beralih ke Mas Rambon, main merpati sejak kapan Mas? 1 tahun lebih sebenarnya. 1 tahun lebih. Oke, berarti baru ini ya Mas? Iya. Oke. Nah, untuk apa? Kemarin ini sempat juara nih Mas. Itu juara apa itu Mas? Juara reguler. Juara reguler. Nomor Nomor urut urut 2. 2. Oke, nanti kita bahas ya teman-teman, untuk merpatinya apa, namanya apa, terahnya apa, nanti kita ngobrol ke Mas Rambon. Nah, kembali lagi ke Pak Koro. Oke. Nah, yang kemarin juara double winner itu siapa sih Pak itu Pak? Ini nama burungnya ya. Nama burungnya Puma. Puma. Oke. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Itu hasil ternakan sendiri atau pantauan Pak? Alhamdulillah dari ternak sendiri ya. Dari ternak sendiri. Oke. Dan alhasil banyak yang ternakan sendiri, banyak yang juara ya Pak? Ya, alhamdulillah. Oke. Sebagian kecil Sebagian ya kecil Puma ya. ini ya Pak. Oke. Nah, untuk si Puma ini Pak, ini perdana dilombakan atau udah beberapa kali Pak? Perdana dilombakan, dalam arti event, ada event perdana kali dilombakan. Perdana kali dilombakan dalam event langsung Langsung Juta alhamdulillah Banas. kita panas 15 15 juta. Dan untuk si Puma dapat double winner ya Pak? Benar. Oke. Boleh disebutkan Pak merpatinya Pak? Nah, kita di sini ditemani partner kerja kita ya teman-teman, Mas Sugi S. Nanti burung. juga akan ngobrol-ngobrol. Puma. Ini yang namanya Puma, warnanya hitam. Untuk rampasan berapa kali Pak ini Pak? Untuk masalah rampasan, ini burung baru rampas piye termati penjawat pas baru mentok lah. Oh, pas penjawat baru Pas penjawat mentok. baru mentok. Oke. Nah, burungnya. Bulunya bagus, lebar-lebar ya Pak. Untuk karakter Pak? Kalau ngomong-ngomong masalah karakter, ya standar ukurannya ya termasuk dalam arti istilahnya penerbangan ya rutenya termasuk dalam arti latinnya termasuk ya lainnya enak lah. Lainnya enak ya Pak. Enak. Oke. Lainnya enak. Nah, untuk si Puma ini Pak, terahnya itu apa Pak? Kalau jalur masalah ngomong terak, ini sih dari dulu emang aku punya pacekan cuman satu sih ya. Oke. Ini taruh dulu ya. Nah, ini asli anak dari ini bapaknya Puma lah. Ini bapaknya Puma. Puma. Ini dulunya burung pantauan atau seperti apa? Ini dulunya juga burung asli ternak sendiri. Asli ternak sendiri. Ternak Oke. sendiri. Ternak
ternak sendiri, hasilnya ya termasuk ya menyenangkan, walaupun enggak seperti itu. Dan alhasil juga alhamdulillah banyak juga anak-anak pajak sendiri dari kandang sendiri, playernya banyak yang prestasi ya, yang prestasi banyak yang alhamdulillah. Cuma memang bila belum kesorot ini ya, sorot media. Alhamdulillah kita di sini meluangkan waktu bisa main, bisa mereview yang kemarin juara double winner dan bisa ngobrol sama yang juara reguler, juara 2. Oke. Nah, kebetulan nih Mas Rambon sama Pak Koro katanya Merpati yang kemarin juara itu masih darahan sini ya? Darahan ya. Ya kayak teman Mas Rambon ini. Istilahnya dalam arti itu masih persilangan. Jalur dari pokok si ini kan saya kasih nama roket lah. Oh, roket. Nah, berarti pajak sendiri nama roket ya teman-teman ya. Oke. Nah, beralih ke Mas Rambon nih Mas. Dulunya itu seperti apa Mas pas waktu pengambilan playernya Mas Rambon ini Mas? Nah, saya cuma ditawari kan karena saya nggak punya burung waktu awal-awal main burung, saya ditawari ini kalau mau melihara burung ini saya kasih kepercayaan, dirawat, terus dilatih, syukur-syukur bisa nyenengin kamu. Dan alhasil bisa juara kemarin. Telur. Nah, untuk kemarin itu juara perdana atau sudah beberapa kali juara Mas? Juara perdana. Juga ya. Oke. Untuk sekarang rampasan berapa Mas? Rampasan 2 kali paspor penjawat. Rampasan 2 kali pas penjawat. Untuk warnanya Mas? Warna silver. Warnanya silver. Oke. Nah, pas kemarin Mas ini boleh diceritakan Mas untuk pelatihan siapa tadi Mas? Merpatinya? Namanya Kopior. Namanya Kopior. Oke. Untuk pelatihan Kopior Mas, itu ada kendala nggak Mas? Kendala waktu pelatihan banyak. Salah satunya itu burung itu nalarnya kurang. Nalarnya kurang. Ya. Oke. Kalau habis terbang, istirahat lama, terbangin lagi pasti balik arah. Itu dipelatenin, disabarin. Hilang udah sering kali hilang, tapi alhamdulillah masih milik, masih rezeki. Temu. Dan alhasil ini kemarin nunjukin lah ya, nunjukin bahwa dia kerjanya nunjukin kerja si Kopior sendiri, alhamdulillah alhasil bisa menjuarai juara 2 ya. Nah, nama Kopior nih Mas, inspirasinya dari apa itu Mas? Inspirasi pertama dari itu karena nalarnya kurang cerdas. Nalarnya kurang cerdas. Itu makanya bernama Kopior. Yang kedua karena saya berteman di Facebook dengan salah satu owner HRD, si Pak harus dulu gitu. Iya. Ngefans sama Suryo Kopior. Oh gitu. Terinspirasi lah nama si Kopior itu Suryo Kopior ya. Mimpi juga kapan punya merpati seperti Suryo Kopior yang prestasinya udah banyak. Alhasil nama Kopior bisa membawa keberkahan ya Mas. Nah, untuk Kopior sendiri Mas, ini diambil anaknya belum Mas? Belum. Di kandang? Belum. Oke, belum diambil anaknya karena masih muda ya Mas. Masih tengah pelatihan belum. Itu berapa giringan Mas di Mas Rambon itu? Udah agak lama sih, ada dari bulan Februari. Dari bulan Februari. Oke. Jadi langsung dilombain di Tabanas kemarin. Ya. Bisa nyabet juara. Nah, untuk Mas Rambon nih kemarin bawa merpati berapa ini Mas? Merpati 3. Bawa merpati 3, ada siapa saja itu Mas? Ada Monster, Monik, sama Kopior. Ada Monster, Monik, sama Kopior. Oke. Nah, untuk kemarin Mas, rival terberat di Sakubu ini Mas, untuk Mas Rambon sendiri ini ketemu tim mana ini Mas? Dari tim anak yatim. Anak yatim. Mas siapa enggak Mas untuk burungnya Mas? Burungnya namanya Amazing. Oke. BNW. Dari tim BMW Toto Kartos itu ya Mas. Oke. Dan alhamdulillah kemarin ketemu itu masih
bisa nunjukin kualitas, bisa bersaing ya. masih bisa bersaing pas waktu lomba kemarin ya Mas. Nah kembali lagi ke Pak Koroni. Ya. Untuk kemarin Pak, rival terberat sang Puma ini siapa Pak? Kalau dilihat dari sisi waktu itu kayaknya saya terukur kayaknya itu waktu mau ketemu sama si Grandong. Sama Grandong. Oh, punya tim ini ya, tim Ane ya. Oh, sama Bintang Utara itu. Bintang Utara. Itu pas putaran berapa itu Pak? Itu pas putaran terakhir kurang 3 penerbangan kurang lebih kayaknya tuh waktu ketemu si Grandong. Dan pada dasarnya juga memang tidak dipungkiri ya, untuk event 15.000 kemarin itu banyak burung-burung, bener-bener yang burung-burung yang bagus ya, yang burung-burung kumpul di prestasi, satu titik ya. Burung prestasi. Kumpul dalam satu Titik Satu gitu. titik. Makanya alhamdulillah kayak Puma sendiri bisa nunjukin betapa hebatnya Puma ya teman-teman. Alhamdulillah bisa sabut juara 1 untuk besok bednya BOG. Kemarin Pak ini bawa layar berapa Pak? Player 1. Bawa layar satu si Puma ini. Untuk pelatihan Puma Pak selama kemarin sebelum dilombakan seperti apa Pak? Waktu ngarap dari awal itu ya emang saya cuman lob standar tipis-tipis lah. Ya. Nah, terkecuali di era menjelang hari H itu emang ya agak saya pentokin 1 kali 2 kali ya. Tapi cuma sedikit dengan ngarap dulu lah istilahnya. Biar ingat masalah jalurnya biar ngarapnya agak enak. Dan kebetulan Alhamdulillah alhasil dari saya itu kayaknya los jalurnya kayaknya ya alhamdulillah memang jalurnya bagus. nah untuk si Puma ini Pak, untuk perawatan di kandang Pak Koro ini seperti apa Pak? Kalau untuk Kalau perawatan masalah perawatan apa sih ya, maaf ngomong nih ya, dari kandang pinggiran sekali sih ya, Ya, ngomong oke, saya apa-apa, Pak. unik Kalau teman-teman ya. kalau perawatan nggak ada istilahnya gimana ya, sistematik kayak orang itu ya, kalau dia orang kan ya emang dia tertrasi masalahnya dari kapasitas relokasi perawatan dari tipe kandang pun emang tapi emang sangat bagus-bagus sekali lagi ya zaman sekarang. Tapi emang waktu zaman saya ini ya hanya ala kadarnya lah, yang penting bisa nyamanin burung istirahat dari waktu awal kita latihan, bisa buat nyamanin. Sementara ini saya kayak gitu dulu. Masalah perawatan ya alhamdulillah dari aku terapkan yang sistem istilahnya kayak orang ada ya, dari orang kan kadang dari senior, nah kita ya bisa sharing dikit-dikit lah. Nah jadi saya agak praktekin ya ritmenya ya alhamdulillah saya praktekin. Alhamdulillah nyatanya alhamdulillah alhasil bisa membuktikan. Alhamdulillah benar-benar bisa nunjukin untuk Puma sendiri. Nah Pak, kita pengen review sang pacet dari Puma Pak. Boleh disebutkan Pak? Untuk nama tadi siapa Pak? Ini untuk nama asli pacet. Masalah ngomong pacet saya cuman satu burung. Ini asli dari burung saya sendiri. Ternakan sendiri ya pemula teman-teman ya. Ini warna penampakannya warna biru. British, jambrong Nyimbar ya. Nyimbar lah, jambrong nyimbar. Ini masalah spill badan ya agak kecil, sedang agak manjang lah. Cuman masalah ler bulu ini aku rasa sangat bagus sekali. Sangat bagus. Lernya sangat bagus sekali. Kalau dulu pas dilatih Pak itu karakter seperti apa Pak? Kalau ngomong masalah asli pacekan ini, masalah karakter pelatihan ini sangat istilahnya perfect sekali dalam arti uji coba saya pelatihan burung. Maaf ngomong ya, saya ngelatih burung ini nih awal sanggan, perdana kali sanggan. Perdana kali sanggan. Perdana kali sanggan saya pertama saya bawa lapak kolong dalam satu giringan uji coba mentok. Dalam satu giringan langsung setar mentok. Jadi Tetapi memang dalam punya asli kita ngerap dulu. Misalkan kita berangkat Kamis, kita lob kekuatan sekarang 50 meter dari rang pendek tuh. Nah besok kita berangkat lagi sebelum nyampe nulor perpanjangin lagi. Nah tapi saya ngeliat burung ini kayaknya ketangkasannya
masalah kecerdasannya kan sangat bagus. sangat bagus. Oke. Nah, akhirnya saya uji coba pentokin, istilahnya menjelang telur ya. Ya. Saya pentokin, alhasil sangat cerdas sekali. Sangat cerdas. Sekali. Dan- Dan dari sprintnya juga enak banget. Dari pentokan itu langsung kita lepasin muncul. Toh walaupun dia itu belum ngolong. Belum ngolong, Ah, belum, Pak. emang aku pikirin nggak ngolong dulu. Saya yang kan penting, buktiin ah, nalarnya dulu tanah, dari sprintnya kayak apa sprint. enggak. Ya. Oke. Alhasil, alhamdulillah dia lulus. Lulus. Nah setelah itu kan dia nelor, istirahat. Nah dari situlah kita menolak di ngerap. Dalam arti ini kayaknya bisa insya Allah maksimal lah. Maksimal, oke. Benar, ini. Sejarahnya ini kayak gitu, sangat mudah sekali. Kalau untuk dulu Pak, Masalah. pas masih muda itu Pak, prestasinya Pak, kalau Dalam artian memang pernah dikontesin atau belum? Oh, belum dari istilahnya muda terus kita lombakan ya, ya tapi cuman ini waktu zaman era dulu itu kan aku repot lah istilahnya Ya, siap. berbenturan dengan kerjaan. Ya. Nah, jadi ya kadang berangkat kadang enggak. Nah, dalam event memang kalau kejuaraan Tabanas yang besar sih Siap. belum ya. Belum. Nah, tapi misalkan event 10 ya alhamdulillah udah hasil. belum pernah ya. 5 juta itu udah istilahnya maaf yang ngomong jagungan 3.000, 5.000 ya udah sering. Nah, sompokan istilah sompokan ya alhamdulillah udah sering sekali. memang buru-buru memang buru prestasian ya. Udah sering sekali. Siap. Nah kalau untuk anak siapa ini Pak tadi Pak namanya? Namanya roket. Roket. Untuk anak roket ini Nama roket. sudah berapa banyak Pak? Itu Pak. Kalau Yang masih masalah anak roket itu ya udah banyak sih, udah banyak. itu banyak yang prestasi juga ya Pak. Ya alhamdulillah kalau dari jalur anak si roket itu terhitung kalau dari dilatih itu sedikit banyak termasuk ibaratnya termasuk semuanya kayaknya toh walaupun di event nggak gede itu semuanya itu Ada yang ada ikut ya, Pak? mayoritas nyangkut, mayoritas nyangkut. Kalau untuk si roket sendiri Pak, ini sekarang dijodohin sama betina apa ini Pak? Ini betinanya ini namanya belantong ya, Namanya hitam belantong, sesuai kalau dengan orang warna. sesuai dengan warna ya. Oke. Nah, Untuk karena corak. silsilahnya Pak? Kalau silsilahnya ini Mm-mm. aku istilahnya itu dari teman aku sendiri. Beli dari kawan. Dari kawan, karena saya ingat jalurnya dia itu ya pemain burung juga ya. Istilahnya dia kan jalurnya dia udah ambil dari seberang. Nah, setelah dia punya istilah untuk beranak, aku sharing-sharing ngomong sama si namanya Mas Sabto. Mas Sabto, nah aku ngomong Mas, ya tolong aku minta satu lah, nah, buat persilangan. Alhamdulillah saya dikasih satu sama Mas Sabto ini namanya. Kalau ngomong masalah jalur, ini aku tanya sama Mas Sabto jalurnya masih sapu angin. Masih jalur sapu angin. Sapu angin. Koyun. Ini ternyata alhamdulillah nih adiknya juga ada nih, adiknya Mas Sabto nih. Oke, salam kenal ya Mas. Namanya Mas Bagas. Bagas. Kalau ini udah lama Pak di kandang Pak? Udah lama, udah berapa tahun ini, pokoknya udah lama. Dari pertama aku mainan burung, terus aku kayaknya kok ritmenya enak, nah akhirnya dari awal sampai akhir emang yang pacikan pokok ini saya temuin si roket sama si ini. Oke. Si Belantong. Sama si Belantong. Ya pernah sih istilahnya kita silang sharing, kita cari sampel yang lainnya, ya udah pernah juga. Itu kalau apa namanya? Sama roket sama ini nih masih produksi terus Pak? Alhamdulillah masih produksi Masih ya. produksi. Sekarang masih produksi ya. Oke. Walaupun terkadang ini kan ya kurang fit, kalau kesehatan sih fit, cuman agak apa itu namanya itu Telo ya? Telo, Oh, tapi ya alhamdulillah masih produksi, Penyalasan masih, ya. masih aktif produksi. Kalau untuk Poma sendiri masih satu bapak satu ibu ini ya? Masih satu bapak, masih satu bapak. Masih satu bapak, satu ibu ini sama ini ya Pak? Keluarlah anak Poma ini. Kalau si Puma ini Pak, ini belum diambil anaknya ya Pak? Belum, masalahnya
belum terpikiran istilah kita ngambil anak dari Puma, belum. Masalahnya dia jenjangnya masih sangat muda sekali. Sangat muda. Burung baru rampas sih. Berarti ini masih ada jalur magnet itu nggak Pak? Yang dulu itu sering ngeban di tim apa itu KFC ya? Oh, yang masih itu. Masih itu termasuk silangan dari ini, termasuk putu itu kalau magnet. Karena disilangin sama cucu. Aku sama si Mas Win, kita silangin coba ditemuin, nah keluar si magnet itu lah. Magnet, terus ninja itu ya Pak? Ninja. Kalau ninja kakaknya ini. Kalau ninja kakak Puma ya? Ninja Masih ya? satu kandung. Masih satu kandung. Itu ya teman-teman, ninja magnet itu tergolong merpati yang mengangkat nama kayak Mas Win, Mas Koro itu banyak prestasi itu. Alhamdulillah. Untuk di Tabanas atau di kelas jagungan itu banyak sekali itu. Siap-siap. Dan memang karena belum ada orang tahu ya, karena memang belum kesorot ini ya media ya teman-teman ya. Padahal untuk prestasi alhamdulillah udah terkumpul nggak hitung juga. Juga banyak yang keluar ya Pak. Udah banyak yang Keluar. Dan termasuk yang di Mas Ambon, yang lain-lain. Disilangin lah istilahnya dari hasil pacekan. Kalau di kandang nih Pak, ini yang diternak ini khusus ini atau ada yang lain Pak? Dari dulu sementara ini khusus ini sih. Khusus ini ya Pak? Cuma satu. Tapi kalau untuk betina mungkin pernah diganti juga ini. Kalau masalah betina sih udah pernah saya ganti sampel, kayak uji coba. Terus saya temuin lagi, kembali lagi. Terus keluarlah ini. Tadi ini kan diambil sama Mas Win, disilangin. Nah, Mas Win udah berapa kali teloran, diambil anak. Nah, dia balikin lagi, saya temuin ini. Nah, keluar si hitam. Sementara ini anak terakhir si Puma ini. Si Puma, oke. Kalau dari kemarin itu berapa kali? 4 teloran, kurang 3 teloran lah itu nggak pernah netes karena posisinya banyak tikus sih. Berarti kalau Puma sendiri ini belum punya adik ya? Belum punya. Belum ya? Belum punya adik. Kalau atasannya Pak, maksudnya kakaknya? Kalau kakak-kakaknya gitu? Kalau kakaknya kalau lihat jalur ya enak semua lah. Enak semua. Sistemnya Ada, itu persis kayak Puma Puma. sendiri, karakternya Karakternya tuh sama semua dari jalur. Pokoknya kalau asli jalur ini, Siap. insya Allah alhamdulillah itu sama semua. Rekomendasi ya teman-teman ya. Dari kenalarannya, dari spraynya itu sama. Untuk burung memang tidak nyusahin lah, dalam artian walaupun dilatih bahan gitu. Ya, maaf ngomong, kalau ngomong dari si Puma ini yang terakhir ini ya, sementara yang terakhir ini, perdana saya kali bawa ke Lapak Kolong itu, orang-orang ngomong itu burung itu masih disepet, karena burung itu mudah banget, bulunya belum pernah ganti, tapi dia udah sanggar. Oke, itu mungkin karena pacekan Ya udah tua lah. udah dewasa, udah tua Udah ya. dewasa. Cuman aku bawa kelapa kan cuma buat biar istilahnya nggak takut sama orang. Nah, setelah itu karena itu masih pikelapan, baru lepas 2, bulunya itu masih lepas 2. Nah, setelah itu saya pulangin, saya dimin, udah nelor 1 minggu, telurnya buang, kita ambil lagi, sampai kita buang lagi. Nah, setelah saya ngerap lagi kan, ini udah lar tinggal 3, kita latih lagi. Alhamdulillah, tinggal lar 1 itu udah ngolong, belum pertengahan Langsung lokasi, kelihatan karakter ya. udah kelihatan karakter. Itu udah masih B1 udah ngolong. kelihatan karakter. Kalau untuk si Puma ini Pak, ini udah dikasih suplemen atau jamu belum Pak? Kalau masalah jamu sih, aku sendiri kalau burung masih muda sih belum. Ya cuman dikit itu, cuman istilahnya racikan, tapi yang herbal istilahnya buat kestabilan tubuh aja lah, biar makannya enak. Kalau masalah jamu-jamu, kalau burung muda saya belum berani. Masih steril teman-teman ya, tapi kalau untuk vitamin tetap kasih. Karena buat menjaga. Kadang kan cuaca ekstrim, kayaknya kok cuaca ini kadang cuaca panas terus dingin, nah itu kan kontras ya. Kita pinter-pinter sendirilah, kita kasih apa biar badannya agak hangat. Ini Pak di kandang
coba izin ambil Pumanya sendiri Mas Budi. Sekarang kayak mana? Untuk gesturnya Puma kayaknya Kecil, ya, padat. kecil tapi padat ini kayaknya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang tanya nih, Mas Win sama Mas Koro itu Nah ini itu terus saudara atau seperti apa kok? Dari tadi ada perbincangan Mas Win, ada Mas Koro, itu seperti apa Pak itu? Kalau ngomong-ngomong soal istilahnya sama Mas Wi itu ya namanya orang main burung. Nah kita kan kita perlu partner lah. Oh, partner itu. Kita perlu partner. Nah, ya namanya orang kita kan perlu sama-sama yang enak lah. Nanti dari awal emang ya kita emang sama-sama main kelapak itu kita nggak kenal. Oh, gitu, Pak. Dari awal kita nggak kenal. Nah setelah kita emang sering main kelapak, nah dari segi kita kalau bareng-bareng, nah alhasil kita kenal lah, baru kita sharing. Nah disitu kita baru perkenalan terus istilahnya main bareng. Kita kalau terus main bareng, itu akhirnya kita jadi istilahnya dalam arti kalau ngomong zaman sekarang satu tim lah. Satu tim. Oke, berbagi pengalaman, berbagi ilmu ternak ibaratnya ya Pak. Oke. Dan banyak sekali tadi ya Mas, di tempat Mas Erwin itu ada berapa pasang itu tadi. Siap. Dan ada beberapa yang sudah prestasi itu seperti Nah, ada juga Ninja. Mas Erwin sendiri. Oke. Untuk rabahan Mas seperti apa Mas? Kalau rabahan kita lihat untuk Puma sendiri di sini memang badannya badan sedang ya teman-teman. Tapi alhamdulillah memang nyenengin ini kalau di badan pun ngejantung ya, ngejantung, lentur ya, badannya benar-benar bagus. Bagus untuk tulangan juga bagus ya. Untuk lar memang lar fit, makanya alhamdulillah Puma sendiri bisa nyabut juara satunya teman-teman. Ini seperti ini penampakan. Nah, kalau di kandang Pak Koro nih Pak, kalau sehabis lomba itu biasanya hari Seninnya itu Pak, biasanya dicor atau enggak? Ya, kalau kita ada waktu, saya kondisikan buat ngecor. Buat ngecor. Kalau hari Senin. Oke. Makanya kalau kita punya dalam arti burung yang kita mau mainin istilahnya udah boleh dikatakan bisa buat kelapak lain. Kalau udah konsisten kayak sharing saya itu kayaknya kalau udah minimal kita ngarap insya Allah kalau burung nelornya minimal itu hari Senin sore lah. Hari Senin sore. Nah, Oke. kita bisa ngecor Bisa lagi ngecor. ya. Oke, Di sisa tenaga kita bisa ngecor lagi. Nah, untuk proses pengecoran Pak, biasanya di jam berapa sampai jam berapa Pak? Kalau untuk Bapak sendiri nih Pak? Kalau yang saya biasanya sih ya saya berangkat kurang lebih jam-jam setengah 10. Oke. Jam setengah 10. Nah paling jika sedikit itu kurang lebih mau istilahnya adzan duhur. Nah kita sepi lagi itu nyampe mentok-mentoknya jam 2 siang. Jam 2 siang. 2 siang. Oke. Istilahnya jam 2 siang saya buat patokan kan kita berangkat misalkan jam setengah 10, jam 10. Nah kita selesai kondisikan jam 2. Masalahnya target aku jam 2, maafnya ngomong kita pulang masih ada waktu buat Oke. isinya gitu aja lah, simpel enak gitu. Jadi nggak ganggu buat ibadah. Oke. Hobi-hobi ibadah ya teman-teman. Oke. Nah, untuk Mas Rambo nih Mas, yang kemarin dapat juara 2 dengan burung si Kopior. Nah itu pelatihan pas waktu piyi itu seperti apa Mas? Kalau di kandang khususnya Mas Rambon sendiri Mas untuk melatih si Kopior yang katanya agak susah ya Mas, itu seperti apa? Dan terbukti kelihatan karakter ya Mas. Ya, pengelopan dulu. Pengelopan. Waktu jarak bendera 2, burung itu udah sering mentah, deketin lagi, dilop-lop lagi. Sampai saya udah mau putus asa. Burung itu ada 5 giringan nggak saya mainin. 5 giringan nggak dimainin Jadi karena sempat top lah ya, Ya, karena benar, prestasi benar. bahasanya kan. Maksudnya kok dilatih kayak gini, Iya, kayak gini mental terus. gitu ya. Terus istirahat dulu. Istirahat. Kebetulan waktu itu pas mabung. Mabung, ya udah selesai mabung, waktu mau dilop lagi udah mau dilop, penjawatnya lepas, sudah biarin nggak jadi terbang, nggak jadi berlatih. Nah untuk Mas, habis mabung itu kan, itu pasti ada proses tersendiri kan Mas, untuk
Mas Rambon untuk melatih si kopior kemarin? Satu giringan itu Mm-mm. dilop-lop jarak bendera 2, dilop-lop Oke. bendera 1, bendera 2 dalam satu giringan. Dalam satu giringan cuma di lob itu ya Mas? Oke. Nah untuk kemarin nih Mas, pakai suplemen nggak? Enggak. Masih, ya. Masih Masih alami ya Mas? Ya. Oke. Dan masih bisa bersaing sama burung-burung super ya kemarin Mas? Memang benar-benar datang satu titik kemarin. Oke. Burung-burung fenomenal. Banyak kemarin itu Itu yang tidak burung-burung. diragukan. Mm-mm. Alhasil Alhamdulillah Kopior juga juara 2 ya. Juara 2 dan si Uma bisa nyabet juara BUB dan untuk reguler juara Juara 3. tiganya. juara 3 ya Mas? Juara 3. Oke. Uma Sempat ketemu nggak kemarin Mas? Enggak. Nggak ketemu. Nggak. Oke. Kalau kemarin Mas, ini ketemunya pas sama apa itu Mas? Pas final. Pas final ketemu Sepia. Sepia itu dari Final itu ya. SKS. dari Sukosari. Oke. Kalau si Puma Pak pas final kemarin. Pas final ketemu sama si Panda dari Sukosari. Sama Sukosari juga. Ya, Jadi suka cari juga ya kemarin yang nyambut final-final itu ya. BOB sama regulernya. Satu Sukosaria. Panda. Kalau kemarin itu tiket berapa Pak? Kalau BUP tiketnya 250, 250. untuk reguler 50. 50. Oke. Dan kelihatannya banyak sekali itu Pak yang kemarin antusias untuk mengikuti lomba di lapak Sakubu kemarin ya Pak. Nah, iya, sangat banyak sekali. Apalagi momennya itu pas momen bertepatan dengan Ya. momen 17. 17 Merdeka. kemerdekaan. Dan alhasil Uma Kopior merdeka juga ini. Mereka bawa kemerdekaan untuk kandang dan pemiliknya ini teman-teman. Ini Oke teman-teman, mungkin video kita untuk membahas sang juara di Lapol Sakubu cukup sampai di sini ya teman-teman, karena waktu sudah agak sore. Nanti kalau teman-teman ada yang berminat untuk adik-adiknya atau mau inden adik-adiknya, bisa nanti teman-teman. Kita akhiri sampai di sini ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan Terima waktu kasih kita, sama-sama. Pak. Dan Mas Rambon, terima kasih ya Mas sudah meluangkan waktu kita untuk berkumpul di sini untuk ngobrol singkat tentang merpati-merpati panjenengan. Semoga kedepannya bisa prestasi lagi, bisa juara lagi, dan bisa banggain peternak atau banggain timnya Mas sendiri. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita sama Mas Suki izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk darah 3, Gas gas tanpa rem. Mari.